Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi atau pelajaran akidah akhlak. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama dulu. Semua ikuti doanya Pak Ali, agar kalian semuanya menjadi anak yang solih dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Oke anak-anak, mari kita bahas bersama. Materi kali ini adalah akidah akhlak bab yang ketiga, ya, yaitu tentang qada dan qadar. Qada dan qadarnya Allah atau takdirnya Allah. Kita bahas walaupun tidak detail, tapi kita bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat untuk memberi ilmu untuk kalian semuanya. Sebelumnya, mari kita bahas tentang pengertian qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Ya, mungkin tulisannya Pak Ali di sini bukan pakai A tapi O, qada. Kalau apa kada itu saya kurang pas, maka saya tulis ini qada, nah, dan qadar. Baik, pengertian menurut bahasa keduanya, baik qada maupun qadar. Yang pertama anak-anak, qada. Apa itu qada? Qada adalah hukum atau ketetapan atau perintah atau juga kehendak dari Allah. Jadi kalau sudah dihukumkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Ini menurut bahasa. Hanya menurut artinya qada itu apa. Sedangkan qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan atau ukuran. Nah, kalau qada ini adalah ketetapannya Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum manusia diciptakan. Kalau qadar ini adalah kenyataan yang kita jalani. Oke, ini menurut bahasa. Sekarang menurut istilah, qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan kepada makhluknya, baik manusia, tumbuhan, hewan, gunung, batu, semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, ditentukan oleh Allah tentang segala sesuatu dan segala keadaannya, apa yang terjadi sejak zaman azali.
zaman sebelum kita diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa dirubah. Jadi ketentuan ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kita tumbuh di mana, kita besar di mana, kita lahirnya kapan. Nah, ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita matinya kapan, sudah ditetapkan oleh Allah. Semua makhluk, bukan manusia saja. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, qadar. Menurut istilah adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang telah menjadi nyata kepada makhluknya, yang sudah dilakukan oleh makhluknya. Ini takdir qada dan takdir qadar. Inilah takdirnya Allah yang sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah, dan takdirnya Allah yang setelah perwujudan ketetapan Allah telah menjadi nyata atau menjadi kenyataan kepada makhluknya. Ini menurut istilah dan menurut bahasa. Nah, sesuai dengan firman Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah itu menetapkan segala sesuatu, dan ukurannya menetapkan ini adalah qada. Dia menetapkan ukuran-ukurannya, ini adalah qadarnya Allah dengan serapi-rapinya. Ini Allah mendesain apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi pada kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Lalu dalil yang kedua, dari surat Al-Furqan ayat 2, sekarang dari Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha innallaha dzalika 'alallahi yasir. Nah, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz atau Lauhul Mahfuz. Sebelum Lauhul Mahfuz, di sana tempat penyimpanan semua catatan manusia sebelum kami menciptakan. Jadi semua sudah ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan atau zaman azali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Semua yang dikehendaki oleh Allah, kalau terjadi pasti terjadi. Itu mudah bagi Allah, karena Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi dan langit ini. Inilah dasar dari ketetapan ketentuan Allah. Berikutnya, nah, ini qada dan qadar atau takdir Allah itu dibagi menjadi dua. Takdir Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom, yaitu ketetapan atau takdir Allah yang tidak dapat dirubah, sama dengan qada. Nah, ketetapan Allah atau takdir Allah yang tidak dapat dirubah. Contohnya, matahari terbit dari timur. 2. Matahari hanya akan ada pada siang hari.
dan bulan pada